Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau apa kabar? Hari ini aku akan membuat video tes dasar pemrograman. Perkenalkan nama saya Andi Alfian Malanyu. Dengan NIM 25040101057 kelas IF 105, Prodi Informatika, mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen atas nama Syahid Abdullah SIMKO. Oke, dengan pendahuluan, terminologi pemrograman. Ada beberapa urutan langkah logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara sistematis. Himpunan atau kumpulan instruksi yang tertulis untuk melakukan tugas tertentu dengan komputer. Bahasa yang digunakan untuk menulis suatu program. Himpunan atau kumpulan instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Ada juga orang yang menulis program menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi itu adalah algoritma program bahasa pemrograman, kode sumber, programmer, dan software. Tahap pemecahan masalah. Jadi untuk memecahkan masalah itu yang pertama itu adalah problem dan lalu kita analis problemnya dan setelah analisis kita desain algoritma lalu kita membuat coding. Adapun prosesnya yaitu input, proses dan output. Dalam itu model algoritma bertugas untuk memproses seluruh input dan hasilkan merupakan output. Jadi contoh masalah diberikan persamaan A, X tambah B sama dengan C, di mana A, B, C merupakan bilangan real, buatlah algoritma untuk mencari solusi dari persamaan tersebut. Apa yang ingin diselesaikan? Yaitu nilai dari X tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi input? Nilai atau nilai parameter bagi kita yaitu adalah A, B, dan C. Bagaimana mengubah input menjadi output? Jadi prosesnya ini adalah proses analisis masalah. Jika X sama dengan nol dan C kurang B sama dengan nol, maka hasilnya adalah tak terhingga. Jika A sama dengan nol dan C kurang B tidak sama dengan nol, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Selain kedua alternatif solusi di atas, hasilnya adalah X sama dengan C kurang B dibagi A. Algoritmanya ya. Ini satu nilai, dapatkan nilai A. Dua, dapatkan nilai B. Untuk ketiga, dapatkan nilai C. Hitung nilai X dengan formula berikut. Jika A sama dengan nol, maka X sama dengan C min B share A. Jika tidak, jika tidak, jika C kurang B sama dengan nol, maka tampilannya X-nya itu tak terhingga. Jika tidak, maka tampilan X tak terdefinisikan. Algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan berurutan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Baik dalam kehidupan sehari-hari seperti resep makanan maupun dalam dunia komputer instruksi untuk program. Adapun yaitu input. Input itu memberikan informasi dan mendapatkan input comment. Dan penyimpanan atau store information atau give. Jadi kodenya itu given a result, intermediate, or set. Dan prosesnya itu arithmetic, kodenya itu let atau assignment command, and repeat, instructionnya itu adalah loop, and range of conditional. Jika ada percabangan kita bisa menggunakan kode if dan outputnya sebagai berikut give information atau kodenya give output komennya. Masih bingung? Aku berikan satu contoh yaitu start, di mana kita ingin membuat uh, suatu uh, suatu output. Jadi kita memulainya dengan start, sediakan gelas. Jadi gelasnya itu kurang atau sama dengan gula. Jadi Anda bisa menginginkan kurang gula atau dengan gula yang pas atau bahkan lebih ditambah dengan air panas. Lalu eh, itu adalah prosesnya. Lalu proses selanjutnya itu celup teh.
dan selanjutnya adalah aduk dengan sendok. Jadi setelah itu Anda mendapatkan output yaitu uh, teh yang sudah bisa disajikan dan algoritma berakhir. Untuk deskripsi algoritma tersendiri, pahami masalah sebelum memecahkannya. Jadi, setiap kita mendapatkan suatu masalah, kita harus memahaminya terlebih dahulu sebelum mendapatkan output yang diinginkan. Identifikasi dan bernama setiap input dengan kode given. Identifikasi dan bernama setiap output atau results. Tetapkan nama algoritma dengan name, oke? Agar Anda tidak bingung di hari kemudian. Gabungkan ketiga bagian informasi menjadi sebuah pernyataan resmi atau definition, result, sama dengan name atau given, dan metode. Setelah deskripsi algoritma telah disiapkan, berikutnya adalah memecahkan masalahnya. Kita kembangkan serangkaian instruksi terbatas yang ketika dijalankan akan melakukan komputasi terhadap result yang diinginkan dari given atau metode. Name. Dan di sini ada name, given, result, intermediate, definition, dan method. Name itu nama yang digunakan. Given, nama dari nilai yang diberikan untuk suatu masalah. Jadi jika suatu masalah ada, kita berikan nama given. Result, nama dari nilai yang dihasilkan dari suatu masalah. Jadi hasil dari masalah itu kita berikan kode result. Intermediate, nama dari perantara yang digunakan dalam algoritma. Jadi intermediate itu adalah perantara dari uh, algoritma tersebut. Definition formal dari algoritma menggunakan format name, given, dan result. Dan metode rangkaian langkah-langkah. Ini langkah dari instruksi untuk menyelesaikan masalah. Tuliskan algoritma untuk menentukan jumlah dari tiga bilangan yang diberikan. Di sini saya memberikan dua contoh. Aku akan menjelaskannya satu. Jadi kita berikan nama name, yaitu sum3 atau sum3. Dan kita beri givens-nya itu n number 1, number 2, number 3. Jadi kita sortir menjadi n. N1, 2, dan 3. Dengan result atau uh, hasil yaitu total. Jadi kita ingin mencari suatu total dari N1, N2, dan N3 tersebut. Definitionnya adalah total sama dengan total adalah atau total sama dengan sum 3 N1, N2, dan N3. Seperti itu kan. Jadi kita menggunakan metodenya itu yang pertama get number one, yang kedua get number two, yang ketiga get number three. Dan selanjutnya nilai total sama dengan atau nilai yang total tersebut adalah N1 number one plus number two plus number three. Jadi nanti kita akan mendapatkan give, ya give-nya itu adalah total tersebut dari tambahan tiga bilangan tersebut. Dari contoh keduanya itu adalah division. Givens-nya itu X dan Y. Resultnya itu question. Jadi kita memberikan definition question. Questionnya adalah definition X dan definition Y. Metodenya itu adalah get. Kita menginput get X dan selanjutnya itu menginput get Y. Jadi let questionnya sama dengan jadi X dibagi Y. Jadi setelah itu kita mendapatkan give question. Jadi hasil dari X bagi Y itu adalah give question yang kita dapatkan. Selanjutnya, tentu selanjutnya itu sometimes. Bukan sometimes kadang-kadang ya. Oke. Jadi kita memberikan given di situ ada number one dan number two. Resultnya itu adalah total dan produk. Definisinya itu adalah total dan produk sama dengan sometimes number one dan number two. Jadi metodenya yang harus kita gunakan itu berikan get number one dan berikan get number two. Setelah itu kita uh, mencari total dari lab total yaitu number one ditambah number two, dan setelah itu kita akan mendapatkan lab product sama dengan ketika ini mencari lab product itu number one dikalikan dengan number two. Jadi kita mendapatkan gift total dari gift product tersebut. Dan contoh ketiga itu mencari average atau rata-rata nilai rata-rata. Jadi kita memberikan name dengan nama AFG3
dan kita memberikan difference dengan nama number one, number two, number three. Jadi resultnya itu sum dan average. Definitionnya itu sum dan average. Sama dengan average, number one, number two, and number three. Metodenya itu input number one, two, dan number three. Jadi sumnya itu sama dengan number one ditambah number two dan ditambah number three. Dan selanjutnya, proses selanjutnya itu let average. Jadi sum itu adalah gabungan antara number one, number two, dan number three dibagi tiga. Jadi itu adalah nilai rata-rata yang akan kita dapatkan. Penelusuran algoritma. Tujuan penelusuran algoritma adalah suatu untuk memastikan bahwa ia bekerja. Jika kita memiliki algoritma, kita harus menelusurinya apakah algoritma yang sudah kita buat itu bekerja atau tidak dengan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini adalah tes yang harus diselesaikan sebelum menulis kode komputer. Terus, seorang meliputi mengeksekusi surutan instruksi dengan sampel serangkaian nilai, menghitung nilainya secara variabel setelah setiap instruksi. Jadi langkah pertama itu beri nomor setiap instruksi dalam algoritma. Langkah kedua adalah buat tabel. Kalau pertama, data menunjukkan instruksi yang telah dieksekusi. Kalau misalnya berisi daftar nomor. Kita ke contohnya. Jadi contohnya itu telusur algoritma 4 menggunakan bilangan 24. Jadi metode pertama itu di line pertama get number one, line kedua get number two, line ketiga get number three, dan line keempatnya itu let sum atau number one plus number two plus number three. Dan di line kelima itu ada let average sum dibagi tiga. Dan di line ke 6 itu ada give sum. Jadi kita mendapatkan output dari hasil penjumlahan hasil proses aritmatika. Dan di outline nomor 7 kita mendapatkan outputnya itu adalah 30. 30 itu adalah rata-rata dari nilai dari nilai rata-rata dari nilai bilangan. Di number one itu ada nilainya itu adalah 24. Sedangkan di number two kita memberikan nilai 31. Dan di number three kita memberikan nilai 35. Apa hasil dari sum tersebut? Jadi 24 ditambah 31 ditambah 35 adalah nilai dari sum. Dan sumnya adalah 90 dan average-nya itu 90 dibagi dengan 3 line atau dibagi 3 menjadi dengan jadi 30. Contoh tabel penelusuran nomor 2. Jadi ada get X, Y, let tab. Jadi line pertama ada nilai dari X yaitu 25 dan nilai dari Y itu 28. Dan let tab-nya itu X-nya itu adalah 25 dan nilai X-nya itu diubah jika berarti X yaitu Y dan Y adalah X. Jadi sebaliknya ya, kawan-kawan. Di sini ada flowchart. Oke, yang pertama gambar terminator awal atau akhir aliran program. Jadi setiap awal dan akhir kita harus memberikan flowchart tersebut. Jadi ini adalah flowchart proses untuk mempresentasikan fungsi pemrosesan. Jadi setiap ada proses kita memberikan logo seperti ini. Dan jika ada percabangan atau decision atau lebih dari satu ada pilihan proses, kita berikan jadi logo seperti berikut. Titik keputusan antar satu atau lebih dalam flowchart. Jadi untuk input dan outputnya juga kita memberikan gambar seperti ini adalah adapun predefined proses mempersiapkan proses terdefinisi atau subroutine. Jadi seperti persegi panjang dan ada bagian. Dan adapun konektor untuk menggabungkan dua bagian program dan display menampilkan data untuk dibaca oleh manusia. Jadi display itu ditampilkan kepada kita. Flowchart diagram alia adalah representasi visual bentuk diagram yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan dan alur logika suatu proses. Jadi fungsi dari flowchart tersebut adalah untuk memvisualisasikan alur kerja menganalisis masalah, mempermudah komunikasi serta pengembangan program atau prosedur. Jadi flowchart itu untuk mempermudah kita turun gambaran kepada kita sebagai
program ya. Tipe-tipe struktur terkendali itu ada tiga, jadi ada berurutan, bercabang, dan berulang. Kita lihat contohnya. Kita lanjut ke pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi informal tingkat tinggi dari prinsip operasi sebuah program komputer atau algoritma lainnya yang menggunakan konvensi struktural bahasa pemrograman tetapi dimaksudkan untuk dibaca manusia pada prinsip. Jadi pseudocode ini difungsikan untuk kita sendiri sebagai programmer. Jadi jangan membuat pseudocode dengan kode-kode lain yang sangat sulit untuk kita pahami. Terkadang karena ini bisa kita juga perlihatkan kepada calon-calon klien kita seperti ini. Setiap pernyataan dalam pseudocode harus mengungkapkan hanya satu aksi untuk komputer. Contohnya, merupakan kegiatan. Kita memberikan read, name, post worker, rate of pay. Jadi kita tulis step by step ya, one by one. Contohnya get-nya itu name, get kedua post worker, get ketiga pay rate, and perform calculation itu adalah net growth. Jadi nilai dari net growth sama dengan post worker dibagi dengan pay rate dan akan memberikan give, name, post worker, dan gross. Jadi untuk tulis kata kunci dengan huruf kapital untuk menegakkan sebuah fungsi seperti get, set, let, if, else, while, give, dan seterusnya. Sudah kodenya. Ketiga, inden untuk menunjukkan hierarki. Setiap struktur kenal memiliki pola intensitas yang berbeda. Sequence, setiap pernyataan mulai pada kolom yang sama. Ya. Jadi setiap pernyataan harus di dalam kolom yang sama. Jangan dijadikan satu ya kawan-kawan. Selection in dan pernyataan yang berbeda dalam struktur selection kecuali kata kunci seperti kecuali if and if. Jadi if and else if itu suatu bentuk cabangan dari teman-teman. Dan loop ini induk pernyataan while yang berada dalam struktur loop kecuali kata kunci loop seperti while for. Jadi while itu adalah proses pengulangan. Akhirnya itu meski multibaris. Ini kadang-kadang kita lupa untuk mengisinya yaitu jika kita mengisi percabangan if kita harus mengerti aja dengan and if dan kita bisa membedakan di sini ada suatu instruksi lain di sini ada suatu instruksi lain dan begitu pun dengan while dan for dengan and for. Jaga independensi bahasa pernyataannya sudah kali merupakan bahasa universal ya. Jangan digunakan bahasa pembukaan yang spesifik dalam menuliskan pseudocode. Itu pseudocode itu uh, pernyataan untuk kita sebagai programmer. Lanjut ke variabel konstanta dan tipe data. Variabel merupakan lokasi memori bernama yang isinya dapat bervariasi. Contohnya nama dan nilai yang berbeda. Mendeklarasikan variabel. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi variabel itu kita harus menginputnya agar program agar uh, mereka bisa mengetahuinya dengan cara declare. Ketika mendeklarasikan variabel, harus disediakan sebuah tipe data dan mengidentifikasikan contoh tipe datanya itu ada number atau string ya. Contoh algoritma ada dua variabel, sini ada dua variabel, ada my number dan my answer. Name-nya ada my salary. Kita berikan satu contoh ya. Dan untuk mencari salary atau hasil, kita memberikan gives yaitu my number dan resultnya itu atau variabel ke lainnya adalah my answer. Definitionnya itu my answer sama dengan my salary. Jadi metode yang kita gunakan itu pertama-tama kita untuk declare dulu, deklarasikan bahwa enam my number itu adalah 6 dan my answer itu adalah 6 dan hasil atau getnya itu my number. Let my answer sama dengan my number dikalikan dengan 2. Itu adalah hasil dari answer. Benar-benar ya ada memahami tipe data benar-benar itu. Lanjut.
untuk mendeklarasikan konstanta bernama konstanta mirip dengan variabel. Namun, konstanta dapat ditugaskan hanya sekali pada sebuah nilai. Jadi, penamaan konstanta mengikuti aturan penamaan variabel. Oke, kawan-kawan, contoh pendeklarasian konstanta. Nah, sales tax sama dengan 0.06. Lanjut, ini ada bilangan desimal dan bilangan biner. Di bilangan desimal itu adalah ada zero, jadi bilangan-bilangnya itu 00, dan bilangan desimal satu adalah 001, dan dua 010, tiga 011, dan empat dan seterusnya. Ya. Ini adalah sistem bilangan berbasis dua yang hanya menggunakan dua simbol, yaitu zero dan one, ya, atau nol dan satu. Sistem ini digunakan secara luas dalam dunia komputer karena setiap bit atau digit biner dapat merepresentasikan keadaan. Jadi nol itu mati, kawan-kawan, dan satu itu nyala. Nol satu, nolnya mati, satu nyala. Ingat ya, nol mati, satu nyala. Operator. Operator adalah simbol yang merepresentasikan suatu tingkat data spesifik. Jadi simbol itu adalah operator. Dan operan itu objek dari semua operasi. Operan, operan, bukan objek. Objek, operan, objek. Dan operasi itu adalah prosesnya. Pemrosesan data berdasarkan aturan yang spesifik. Jadi datanya itu sudah diatur secara spesifik mungkin. Contoh, operasi atau penjumlahan X tambah Y. Jadi operasinya, operatornya itu adalah X dan Y. Sorry, operatornya itu adalah A plus. Operannya adalah X dan Y. Jenis-jenis operator ada arithmetic operator, ada assignment operator, bitwise, comparison, incrementing, or decrementing, logic operator, string operator, dan lain-lain. Operator aritmatika merupakan operasi yang berfungsi untuk operasi aritmatika. Contohnya, plus, min, dikali atau dibagikan. Itu adalah operasi aritmatika. Operator penugasan merupakan operator yang berfungsi untuk memberikan nilai terhadap variabel atau konstan. Nah, jadi, contohnya itu adalah nilai X. Nilai X itu apa itu? Dari nilai X, nilai X itu adalah bilangnya itu udah 5. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi bit pada nilai operan. Ada uh, N, or, kurang, atau lebih. Operator pembandingan merupakan jadi lanjut, operator pembandingan merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan nilai operan. Ada sama dengan atau tidak sama dengan, kurang, lebih, kurang, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Operator incrementing atau decrementing berprinsip itu menambah atau mengurangi nilai suatu variabel. Contohnya A ditambah sekian-sekian, B tambah sekian. Kodenya itu A plus plus, and B min min. Oke. Operator logika operator yang mengharuskan operannya bertipe boolean. Jadi ini dikhususkan untuk tipe boolean saja ya kawan. Contohnya adalah A atau A dan A. A, apakah A benar? Tanda seru A, atau A dan A, atau A atau B, ya. Jadi contohnya A, apakah A benar? Jika A tidak benar berarti salah, ya. Operator string digunakan untuk memanipulasi operan yang bertipe string. A, B, ini A, B. A titik sama dengan bla 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 bla. Oke, kita bisa menambahkan kalimat. Jadi contoh kalimat, aku seorang programmer. Aku A, B-nya itu seorang programmer. Jadi dua kalimat. Bisa kita jadikan menjadi satu dengan kode A titik sama dengan seorang programmer. Operator array digunakan untuk memeriksa operator tipe array. A tambah B. A sama dengan B. Untuk A tidak sama dengan B. Ini adalah contoh operator bitwise. Jika A adalah
satu dan B adalah satu, maka eh, tak terindah sama dengan satu ya kawan-kawan. Jadi jika salah satu dari A dan B benar, berarti ini adalah salah. Begitupun dengan A dan B. Jadi ini harus dua-duanya benar ya kawan-kawan. A harus satu dan B-nya harus satu. Atau dan selanjutnya di kolom selanjutnya itu adalah A atau B. Jadi di antara A dan B ada salah satu benar, jawabannya adalah benar. Atau A XOR P. Jadi minimal itu hanya adalah satu benar. Jadi kalau dua-duanya salah itu salah. Atau dua-duanya benar itu salah juga. Jadi contohnya A sama dengan satu, B sama dengan satu. A XOR-nya itu A XOR B salah. Lanjut. Tulis atau penyumaan lima bilang. Contoh soal ada name, diberikan sub 5. Given-nya itu X1 sampai 5, resultnya itu adalah total. Definition-nya total sama dengan sum 5. Jadi sum 5 itu ada X1 sampai X5-nya. Ditotalkan. Kita menggunakan metode declare. Kita declare dulu teman-teman agar sistem mengenali apa yang ingin kita input. 61 sampai 5 dan 6 total. Jadi kita butuhkan get 1 sampai get X5 dan lanjut. Dan totalnya adalah X1 tambah X2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi hasil dari penjumlahan 1, 2, 3, 4 dan 5 itu ada lagi totalnya kita. Ini kan jauh nomor 2. Nah, contoh selanjutnya adalah ada name, ada port 3, atau produk 3, jenisnya itu X, Y, dan Z. Dari hasilnya produk, definitionnya produknya sama dengan produknya itu ada produk X, Y, dan Z. Jangan lupa declare ya teman-teman. Dan kita berikan inputnya get X, Y, dan Z. Jadi like produknya itu sama dengan X.